Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pagi ini Presiden akan menghadiri rapat paripurna sidang paripurna bersama MPR, DPR, dan DPD RI. Apa saja rincian agendanya? Kita langsung bergabung bersama Cecilia Sinabariba dari Kompleks MPR, DPR, DPD. Cecilia, selain pidato Ketua MPR, apa saja agenda yang akan dilakukan pada pagi ini, Cecilia? Iya, Leo, 1 jam menuju dimulainya sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI nanti akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ada 2 agenda besar yang akan digelar sepanjang hari ini, Leo. Yang pertama, kita akan mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI. Namun nanti akan diawali terlebih dahulu oleh pidato pengantar sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Dilanjutkan dengan pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD RI akan disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dan setelah itu kita akan mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo untuk kinerja dari lembaga-lembaga negara selama setahun ini, sekaligus pidato dalam rangka HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Itu agenda besar yang pertama. Kemudian nanti sekitar pukul 13.30 sampai pukul 15 ada agenda kedua yang akan kita ikuti bersama, Leo, yakni penyampaian RUU APBN dan juga pembacaan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo. Namun nanti akan diawali terlebih dahulu oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk membuka masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023, dilanjutkan dengan penyampaian RUU APBN dan juga nota keuangan serta dokumen pelengkap oleh Presiden Joko Widodo dan akan diserahkan kepada Ketua DPR RI. Selanjutnya Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyerahkan nota keuangan RUU APBN dan juga dokumen pelengkap serta surat permintaan pertimbangan kepada Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti, dan selanjutnya akan ditutup oleh Ketua DPR RI untuk sidang paripurna siang nanti. Namun, Leo, bagaimana sebenarnya agenda hari ini, dan melihat ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan sidang tahunan 2 tahun lalu. Meskipun sama-sama pandemi, namun kali ini dihadiri 100% oleh anggota DPR dan juga anggota MPR, bahkan sudah berani untuk mengundang tamu besar negara. Saya sudah bersama dengan Kang Saan Mustafa dari Komisi 2 DPR RI, fraksi Nasdem. Kang Saan, selamat pagi. Selamat pagi, Sil. Kang Saan, ini melihat semuanya terlihat kembali normal. Kang Saan melihat ini optimisme kita untuk bangkit dari pandemi COVID-19? Saya sangat optimis ya, setelah 2 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID, dan itu berpengaruh terhadap semua tatanan sosial kita, termasuk juga sidang-sidang tahunan MPR 2 tahun yang lalu itu hanya dihadiri dari sebagian dari anggota MPR yang ada. Nah, untuk tahun ini 100% anggota DPR dan DPD hadir untuk mengikuti sidang tahunan. Nah, ini tentu semakin menambah optimisme kita, keyakinan kita bahwa kita akan bangkit lebih cepat untuk kembali memulai kehidupan kita yang jauh lebih normal kembali. Di situ nanti ada agenda paling penting adalah bagaimana melakukan recovery untuk semua tatanan kehidupan kita, tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal sosial yang lainnya. Oke, recover stronger, recover together. Begitu ya, Kang Saan. Kita melihat setahun belakangan pemerintah cukup banyak mengeluarkan hal-hal baru. Presiden kunjungan ke Rusia dan Ukraine, kemudian pemulihan ekonomi kita yang juga cukup cepat. Begitu, Kang Saan melihat kira-kira nanti proyeksi ke depan untuk kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, terutama nanti dalam pidatonya seperti apa, Kang Saan? Sesuai dengan tema peringatan kemerdekaan kita hari ini ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentu Presiden yang dulu lebih orientasi kepada kesehatan, hampir semua sumber daya dimiliki oleh kita itu kan fokus penanganan kesehatan. Dan hari ini penanganan kesehatan kita relatif jauh lebih baik, bahkan diakui oleh dunia. Nah, tentu kedepannya untuk memulihkan kehidupan ekonomi itu menjadi hal yang penting. Melakukan proses pembangunan yang selama ini mungkin
mengalami sedikit pengurangan, tentu harus dilakukan akselerasi, percepatan. Jadi percepatan itu menjadi penting, terutama terkait dengan soal pembangunan yang selama ini mengalami sedikit hambatan karena pandemi itu tadi. Jadi saya merasa meyakini bahwa percepatan terkait dengan soal pembangunan, percepatan dengan agenda-agenda nasional yang selama ini juga terganggu, itu akan dilakukan ke depannya. Oke, Kang Saan, bicara pembangunan, kita tidak bisa lepas dari pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Bahkan Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut pokok-pokok haluan negara harus dihidupkan kembali karena di dalamnya mencantum mengenai pembangunan negara, roadmap. Kang Saan melihat apakah ada urgensinya terkait dengan pembangunan tadi Kang Saan sebut dengan hadir kembali PPHN? Ya, menurut saya hal yang seperti itu penting untuk coba kita lakukan. Agar apa? Agar nanti siapapun nanti presiden terpilih ke depan itu bisa melanjutkan. Jadi harus dijadikan bahwa yang namanya IKN itu menjadi komitmen kita bersama yang memang sudah disepakati secara bersama-sama. Maka siapapun ke depan ya tentu punya kewajiban secara politik untuk terus melanjutkan. Maka apa yang diwacanakan oleh pimpinan MPR terkait memasukkan IKN dalam pokok-pokok haluan negara, dan kalau memang itu menjadi sebuah kesepakatan kita bersama, penting juga untuk kita pertimbangkan dan kita lakukan. Oke, artinya masih perlu dibahas lebih lanjut. Sudah lebih lanjut lagi. Oke, Komisi 2 membidangi juga masalah pemilu, Kang Saan. Kita sudah melewati proses pendaftaran untuk partai politik, lebih dari 30 partai politik sudah terdaftar. Kang Saan melihat ini akan seperti apa nanti ke depannya untuk dinamika politik kita ke depannya, Kang Saan? Tentu yang pertama adalah komitmen semua ya, termasuk pemerintah, partai, dan kelompok masyarakat yang lain, bahwa pemilu 2024 ini kan harus berlangsung dengan baik. Harus terus kita support secara bersama. Karena ini sudah menjadi agenda bersama bangsa. Dan ini juga pemilu juga penting untuk memberikan kepastian tentang kehidupan kenegaraan kita ke depan. Karena itu apa yang sudah kita lakukan, tahapan sudah dimulai, tahapan pendaftaran, nanti verifikasi dan penetapan partai peserta pemilu 2024 yang akan datang, ini kan sedang berproses. Dan semua harus sama-sama punya komitmen untuk menyukseskan pemilu 2024 yang akan datang. Sama-sama punya komitmen untuk menyukseskan, terutama membutuhkan anggaran tentunya, Kang Saan, untuk pelaksanaannya. Sejauh ini DPR dukungannya untuk anggaran, kemudian pembahasan anggaran sejauh ini bagaimana, Kang? Untuk anggaran semua sudah disepakati, pemerintah, DPR, dan penyelenggara. Total anggaran untuk pemilu 2024 yang akan datang sekitar 76 triliun. Dan tentu tahap pencairannya kan memang bertahap, tidak sekaligus, ada 3 tahap. Dan dari tahapan yang sudah disepakati, misalnya untuk tahap pertama sekitar 8 triliun, juga proses pencairannya kan tidak langsung sekaligus. Tentu juga secara bertahap juga. Dan tentu ini juga harus kita sadari bahwa memang ada situasi keuangan kita yang memang juga setelah pandemi itu kan belum pulih 100%. Maka ketika misalnya tahapan-tahapan pencairan yang dicairkan itu terkait dengan yang berkaitan langsung dengan tahapan, ini juga harus dipahami secara bersama-sama. Tapi pemerintah, DPR, ingin semua yang sudah disepakati itu bisa segera dicairkan secepatnya oleh pemerintah. Oke, Kang Saan, ini terakhir dari saya. Biasanya Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat untuk menghadiri sidang tahunan, bahkan hari perayaan ulang tahun di sana. Kira-kira Kang Saan punya tebakan apa yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo hari ini? Nah, ini yang susah ditebak ya, karena memang Pak Jokowi ini selalu memberikan kejutan. Dalam setiap kesempatan pidato kenegaraan selalu memberikan kejutan yang orang tidak pernah bisa memprediksi Pak Jokowi ini akan menggunakan pakaian adat apa. Tapi ya mudah-mudahan apa yang tradisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika pidato kenegaraan menggunakan pakaian adat ini menjadi hal yang sangat positif. Ini merupakan ya nuansa kenusantaraannya selalu Pak Jokowi sampaikan. Baik, terima kasih banyak Kang Saan Mustafa, Komisi 2 DPR RI. Dan itu tadi Leo, perbincangan saya dengan Kang Saan Mustafa. Kita masih menunggu dimulainya sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI sesaat lagi. Kembali ke Anda, Leo.
Baik, Cecilia Sinambariba, kita nanti juga akan kembali lagi kepada Anda di Kompleks DPR MPR DPD RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di live event Pidato Kinerja Presiden. Pemirsa, tiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momentum istimewa. Berbagai tantangan dan capaian selalu menjadi catatan. 2 tahun lagi, momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia juga direncanakan untuk digelar dengan cara yang istimewa, yaitu di lokasi baru Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Berbagai hal terkait dengan pembangunan kompleks Ibu Kota Negara baru pun dipersiapkan, seperti payung hukum, juga pendanaannya. Akankah terrealisasi Ibu Kota Negara Republik Indonesia ada di tengah wilayah NKRI? Bersama saya tadi telah hadir ke tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Pak Wandi. Pak Wandi, kalau melihat tadi Kang Saan Mustafa tadi sudah mengatakan kepada rekan Cecilia bahwa ini nanti kita akan coba dengarkan juga di dalam pidato Presiden, karena membangun Ibu Kota Negara ini kan bukan perkara cepat. Diperkirakan pada 2024 ketika Presiden Joko Widodo selesai masa jabatannya, pembangunan itu malah baru mulai akan bergerak dengan cepat. Bagaimana, Pak Wandi? Ya, seperti kita ketahui sebenarnya saat ini kan undang-undang sudah disahkan dan juga peraturan-peraturan turunan, peraturan Presiden terkait rencana induk, termasuk juga struktur dan juga tata ruang. Kewenangan khusus terhadap otorita IKN untuk menjalankan itu sudah disiapkan. Jadi sekarang kan sebetulnya dengan undang-undang membolehkan Kementerian Teknis untuk bekerja, sebetulnya pembangunan fisik ya, karena konsepnya Smart Forest City ya, pembangunan fisik dan pembangunan hutannya sendiri, makanya ada persemaian, itu sudah mulai akan segera dilakukan. Sampai sekarang kita berbicara ini, sudah apa yang terjadi di calon Ibu Kota Negara yang baru itu? Apakah mungkin tiang panjang sudah ada, atau memang masih land clearing, atau seperti apa, Pak Wandi? Dua hal penting yang akan dibutuhkan oleh kota itu kan misalnya soal persediaan air, soal pengelolaan air, bendungan, sepaku sudah dimulai, dan juga persemaian benih ya, karena ini kan kota Smart Forest City sekali lagi. Dan seperti kita ketahui, bisa kita lihat juga perkembangannya di apa yang sudah disampaikan oleh pihak otorita IKN. Pak Kepala juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat pembangunan fisik akan segera berlangsung. Ya, saya kira ini proses yang jangka panjang, tetapi kita harus memulai karena kita percaya, kita baca juga, saya kira sudah disampaikan melalui undang-undang, melalui peraturan Presiden yang ada, bahwa memang tujuannya juga untuk pemerataan ya. Saya kira jangka panjang sekali dan strategis. Menarik sekali, dan pemirsa, kita juga lihat di layar kaca Metro TV telah berdatangan, yang kita lihat sekarang adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani yang memasuki gedung DPR untuk sama-sama nanti memulai sidang paripurna MPR, DPR, dan DPD untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan kinerja pemerintahan hingga saat ini. Pak Wandi, tadi menarik kalau dikatakan bahwa sudah mulai ada yang membangun ya sekarang ini. Ya, bendungan itu kan memang sudah disiapkan untuk. Jadi itu salah satu yang pertama yang dilakukan. Sudah dibangun atau memang baru di pembersihan lahannya, land clearing, atau seperti apa? Ya, artinya secara ini sudah berjalan persiapan pembangunan dan fisiknya, dan karena itu memang yang paling pertama yang harus dilakukan. Di samping infrastruktur ibu kotanya sendiri, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan. Artinya apa itu? Calon istana barukah atau apa itu yang akan diprioritaskan, Pak Wandi? Kalau di kawasan inti pusat pemerintahan kan sebetulnya yang paling penting adalah bangunan-bangunan fisik terkait perkantoran ya, kementerian, instansi kementerian, supaya kan pemerintahannya bisa berjalan efektif dengan adanya bangunan-bangunan tersebut dan infrastruktur yang menghubungkan. Ya. Jadi nanti apakah di dalam pidato yang akan sama-sama kita dengar sesaat lagi, kita akan dengarkan juga pemaparan dari Presiden terkait dengan IKN ini, Pak Wandi? Ya, saya kira pidato ini kan akan berbicara banyak hal ya, multi isu ya saya kira. Secara umum apa yang dilakukan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini, tentu IKN adalah salah satu bagian di dalamnya. Di samping hal-hal lain yang
Kita juga berbicara tentang tantangan yang kita hadapi saat ini kan, tantangan global, ketidakpastian global, bagaimana dampak dari perang Rusia Ukraina terhadap kita, bagaimana kita menavigasi ini semua sehingga muncullah tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya kira payung tema ini sebetulnya yang penting untuk kemudian dielaborasi lebih lanjut dari topik-topik tertentu termasuk IKN tadi. Menjadi lebih menarik lagi Pak Wandi dan pemirsa, banyak orang yang mengatakan setuju dengan prinsip IKN itu dibangun, Pak Wandi. Tapi melihat situasi yang tadi Anda sudah katakan, perkembangan situasi geopolitik, kemudian pemulihan ekonomi global pasca COVID itu ternyata membuat lonjakan harga-harga energi, harga pangan. Itu mungkin alangkah bijaknya kalau pembangunan IKN itu dibuat lebih lambat. Tidak itu diprioritaskan karena mungkin seperti sekarang saja misalnya ketika kita bicara harga BBM bersubsidi itu kan menjadi susah juga untuk kemudian dinaikkan. Sebetulnya lebih lambat atau lebih cepat itu bukan ukuran menurut saya. Ukurannya adalah kehati-hatian dalam merencanakan. Jadi kita tahu bahwa membangun sebuah kota, ibu kota apalagi, tentu dia sebuah proyek yang multi years ya, jangka panjang. Ini sambil kita lihat ya Pak Wandi dan pemirsa, kedatangan tokoh-tokoh negara, tadi kita lihat kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Baik, dilanjutkan Pak Wandi, bagaimana Pak? Ya, saya kira dengan perencanaan itu yang penting. Dan kita tahu bahwa dalam perencanaan tentu saja kita harus mengikuti apa yang terjadi gitu. Kita juga melakukan perencanaan pembangunan kan, ada rencana jangka panjang, RPJMN, rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Itu tentu saja kita harus jadikan patokan jadi untuk dicapai, tetapi tentu kita harus melihat perubahan-perubahan situasi. Jadi rencana jangka panjang, menengah dan pendek itu bekerja paralel. Tapi seperti apa itu bisa disinkronkan, kita akan bahas di bagian berikut. Pak Wandi dan pemirsa tetap bersama kami. Live event pidato kinerja Presiden kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam live event pidato kinerja Presiden. Saya masih bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Rawanda Wandi Tuturong. Pak Wandi, kembali tadi sebelum jeda Pak, kalau memang IKN ini akan dibangun, ini kan menghadapi situasi yang sangat sulit. Presiden saja dalam berbagai kesempatan mengatakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini itu sangat susah karena kondisi tidak normal. Beberapa orang mengatakan IKN penting, tetapi mungkin kecepatan pembangunannya diperlambat dulu supaya uangnya bisa dipakai untuk misalnya energi, kesehatan, pendidikan, untuk pemulihan pasca COVID. Bagaimana Pak Wandi? Ya, saya kira sekarang memang dengan situasi yang disruptif ya, kita tentu saja pengelolaannya memang harus memiliki keluasan, agility ya. Sebenarnya itu kan sudah dipraktekkan oleh Presiden ya, dengan ketika kita memasuki pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya itu adalah presiden bagaimana sebuah kebijakan publik dilakukan untuk menjawab dua tantangan yang sebetulnya saling bertolak belakang. Dan sama susahnya itu ya? Susahnya. Yang mana yang dimenangkan? Mau pengetatan atau pelonggaran. Itu ketika kita membaca hasil survei, membaca jajak pendapat orang-orang, itu kan masih bertentangan. Yang mau pelonggaran kira-kira 50-50, 50-50 itu posisinya. Bagaimana menghasilkan kebijakan? Nah, kebijakan itu yang muncul kemudian gas dan rem. Dan saya kira pendekatan seperti inilah, karena bagaimanapun juga kan kita tidak bisa hanya berpikir jangka pendek kan. Kita juga harus berpikir jangka panjang, karena kita punya tantangan, ada tantangan perubahan iklim macam-macam. Kita harus siapkan sekarang. Nah, bagaimana menghadapi tantangan ke depan itu harus dijawab dengan program-program jangka panjang seperti IKN. Tetapi juga jangka pendek, kita tahu kita masih COVID pun masih belum hilang. Jadi kita masih pakai masker ini. Kita masih pakai masker. Oleh karena itu cara ini kan sebetulnya manajemen yang ya itu tadi keluasan dibutuhkan. Dan saya kira ini harus berbasis data. Sama ketika kita memutuskan PPKM kita kan berbasis data. Kita sambil melihat juga situasi di gedung MPR, DPR, DPD. Tadi kita sudah lihat telah hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga telah hadir Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI
Lanyala Mataliti, dan kita saat ini masih menunggu kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kembali Pak Wandi, kalau melihat pilihan-pilihan yang sangat tidak mudah sebetulnya. Betul. Menaikkan harga BBM saja yang sudah menghabiskan 1/4 kurang lebih dari pendapatan negara setahun. Pemerintah sangat susah untuk melakukannya. Padahal kalau saya berpikir Pak Wandi, kalau disampaikan dengan baik, diberikan pengertian, lalu diberitahu kompensasi apa yang akan didapatkan rakyat dari menaikkan harga BBM, harusnya rakyat bisa menerima. Tapi kenapa belakangan kalau saya melihat pemerintah itu jadi sangat berhati-hati, sangat khawatir. Presiden berkali-kali mengatakan ada masalah kalau sampai kemudian dinaikkan segera. Tapi itu kita akan lihat nanti. Kita akan langsung bergabung dulu kembali bersama dengan rekan kami Cecilia Sinabariba yang masih ada di kawasan MPR, DPR, DPD. Cecilia, silakan. Ya, Leo, hampir seluruh tamu kenegaraan sudah tiba. Presiden Joko Widodo juga telah tiba, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin juga telah tiba, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah tiba. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan anggota dari Komisi 1. Kang Farhan, untuk saat ini kita tahu Presiden Joko Widodo melakukan gebrakan besar untuk internasional, gerakan internasional kita, begitu, Rusia dan Ukraine. Kang Farhan melihat setelah dari sini akan seperti apa pergerakan internasional kita? Setelah gebrakan, Pak Jokowi melakukan diplomasi luar biasa ke area perang Ukraina, bertemu langsung dengan Presiden Putin juga. Maka kita mengharapkan bahwa follow up dari situ itu justru menggelinding menjadi bola salju yang sangat menarik. Mungkin banyak kritik yang mengatakan, apa sih dampak langsung dari kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia? Toh perang masih berlangsung. Yang menarik adalah justru bola salju efeknya yang terjadi. Ketika Pak Jokowi pulang, maka negara-negara lain kayak nggak mau ketinggalan, ingin punya kredit, baik untuk urusan di Ukraina maupun urusan di Rusia. Salah satunya yang paling menarik adalah akhirnya Uni Eropa, Ukraina, dan Rusia mau duduk bareng, difasilitasi oleh PBB untuk segera membuka blokade Laut Hitam sehingga bisa menyalurkan semua bahan pangan, baik dari bahan pupuk maupun gandum dari Ukraina. Memang tidak sebanyak yang kita harapkan, tapi hal itu sudah menggelinding dan menggulir. Kemudian Amerika Serikat yang tadinya begitu keras kepada Indonesia, menekan agar G20 tidak mengundang Putin, sudah hilang tekanan tersebut. Pemirsa, kita saat ini menyaksikan di layar Metro TV telah terlihat iring-iringan memasuki kawasan gedung MPR, DPR, DPD, rombongan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan pada pagi ini yang akan menyampaikan kinerja pemerintahan, dan juga nanti siang akan dilanjutkan dengan pidato kenegaraan kedua yang akan mengantarkan rancangan APBN 2023 beserta dengan nota keuangan. Kita lihat saat ini Presiden telah tiba didampingi dengan Ibu Negara dan akan keluar dari kendaraan yang membawanya. Yang menarik juga pemirsa adalah apa pakaian khas daerah yang akan dikenakan oleh Presiden pada hari ini. Itu yang menjadi keingintahuan banyak orang. Dan kita sudah lihat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turun dari kendaraan diiringi dengan Ibu Negara Iriana Widodo. Kita lihat saat ini Presiden menggunakan pakaian kedaerahan yang berwarna hijau dengan penutup kepala berwarna keemasan. Sementara Ibu Negara menggunakan pakaian yang senada dengan kain yang digunakan, berwarna salem
Kami masih mencari informasi pemirsa pakaian adat atau pakaian daerah dari daerah mana yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo untuk kali ini, karena memang dari tahun ke tahun setiap menyampaikan pidato kenegaraan Presiden memberikan kejutan untuk pakaian adat atau daerah yang dikenakannya. Dan saat ini Presiden didampingi Ibu Negara sedang disambut oleh Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD di pintu masuk gedung. Dan juga disambut oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Presiden dan Ibu Negara, Wakil Presiden dan Ibu, dan juga pimpinan lembaga negara akan melakukan foto bersama. Kita sudah melihat saat ini sudah mengambil posisi di latar belakangi tema perayaan ulang tahun Republik Indonesia tahun ini yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Persiapan foto bersama sedang dilakukan dan sesaat lagi kita akan melihat foto bersama dilakukan. Kita melihat di layar Metro TV pemirsa bahwa meskipun pandemi COVID-19 kita lihat sudah semakin melandai, tetapi protokol kesehatan tetap diterapkan oleh tokoh-tokoh negara yang saat ini kita lihat tetap menggunakan masker, dan saat ini Presiden didampingi ketua-ketua lembaga tinggi negara sedang berjalan untuk memasuki gedung sidang paripurna. Pelaksanaan sidang tahunan yang inti utamanya adalah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan trias politika atau pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjadi forum formal kenegaraan untuk kita seluruh rakyat Indonesia mengetahui kemana arah bangsa ini bergerak. Dan di tengah pandemi COVID-19 yang masih juga belum berakhir hingga saat ini, di tengah-tengah situasi geopolitik dan juga situasi pemulihan ekonomi global yang ternyata memberikan tekanan, kita mengalami kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, ketidakpastian semakin tinggi, maka menjadi sangat penting untuk kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang dibagi hari ini dalam dua bagian. Pagi ini kita akan mendengarkan pidato kinerja Presiden, dan pada siang nanti kita akan mendengarkan pidato pengantar rancangan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023, yang akan disampaikan bersama dengan nota keuangan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kali ini sidang diadakan bersamaan di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu pada saat kita mengalami atau menghadapi fase-fase awal pandemi COVID-19, kita sempat melihat sidang diadakan tidak dalam kapasitas penuh fisik. Kita melihat beberapa tahun yang lalu bahwa sidang diadakan secara hybrid, ada yang hadir secara fisik dan ada lebih banyak lagi yang hadir menggunakan telekonferensi. Tetapi tahun ini seperti tadi dilaporkan rekan kami Sisilia Sinabariba, seluruh anggota hadir secara fisik
di gedung MPR, DPR, dan DPD. Dan ini tentunya membutuhkan perhatian lebih kepada penerapan protokol kesehatan agar semua peserta sidang paripurna tahun ini, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, baik pada pagi maupun siang, datang dan pulang dalam kondisi sehat. Kita masih menantikan dimulainya sidang ini. Kalau kita lihat, kursi-kursi anggota sudah mulai dipenuhi. Masih ada sebagian juga yang baik. Kita menunggu pidato Presiden Republik Indonesia yang akan kita dengarkan sesaat lagi, dan pemirsa tetap bersama kami. Live event pidato kinerja Presiden akan kembali hadir selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event pidato kinerja Presiden. Tadi sebelum kita memulai live event ini, Pak Wandi mengatakan pakaian daerah yang dikenakan Presiden dari Bangka Belitung. Betul ya Pak Wandi? Ya, sepertinya begitu ya. Kita juga sebetulnya menebak-nebak juga karena menjadi kejutan buat semua kan, biasanya seperti itu. Jadi bahkan KSP pun belum diberitahu ya akan menggunakan pakaian adat apa ya. Jadi kejutan buat semua ya. Iya, ini menarik sekali karena memang mungkin baru belakangan inilah kita akhirnya tahu keragaman budaya Indonesia ya Pak Wandi, ya, dengan pakaian adat yang dikenakan Presiden di berbagai kesempatan. Tapi kembali lagi Pak Wandi, kalau kita bicara soal tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, oleh Presiden, apakah itu kemudian bisa serta-merta disampaikan di dalam pidato-pidato yang akan kita dengarkan hari ini dan akan mendapatkan tanggapan yang positif, atau karena ini menjelang tahun pemilu bisa jadi malah dipolitisir? Katakanlah soal kenaikan harga BBM. Ini sudah banyak sinyal-sinyal bahwa BBM bersubsidi tidak lama lagi mungkin akan harus naik. Ya. Apakah itu bisa serta-merta dilakukan atau seperti apa? Ya, saya kira kita tentu kalau Presiden kan sebetulnya sudah juga berbicara tentang kondisi ya, kondisi-kondisi yang ada, baik ekonomi global, ketidakpastian global, dan juga bagaimana kita sampai saat ini masih cukup diuntungkan dengan kenaikan ekspor ya. Tetapi tentu saja kenapa disebut ketidakpastian global, karena situasi ini kan tidak tergantung pada kita saja. Tidak bisa kita kendalikan ya? Bisa kita kendalikan saja. Juga sangat ini kan sebuah persoalan global ini adalah sistem yang saling terkait, interdependensi satu sama yang lain. Nah, oleh karena itu situasi itu yang perlu dievaluasi terus, termasuk bagaimana kita mengelola fiskal juga seperti itu. Jadi ada hitung-hitungannya dan ada kami percaya bahwa data-data yang ada itu akan menjadi pertimbangan. Termasuk juga tentu saja di ruang publik bagaimana pandangan-pandangan masyarakat, termasuk juga media kan. Media kan juga bagian tidak terlepaskan dari demokrasi ya. Saya kira itu semua akan menjadi bahan pertimbangan, dan itu yang saya kira kita percaya bahwa atas dasar pertimbangan kehati-hatian dan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa. Kita berbicara kepentingan bangsa sekarang kalau dalam situasi seperti ini. Masalahnya itu yang Pak Wandi, penting harus kita. Apakah memang kemudian semua bagian dari kita itu memang masih jadi anak bangsa? Karena di dalam pidato wawancara khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan jurnalis dari Media Group Network, beliau mengatakan bahwa ini bukan masalah populer atau tidak populer, bukan masalah berani atau tidak berani, tetapi kita memikirkan betul, menghitung betul masalah sosial, ongkos sosial yang terjadi kalau kemudian kita naikkan harga BBM-nya. Nah, apakah kemudian itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk kemudian pada waktunya kita menerima pil pahit itu bahwa harga BBM bersubsidi harus naik, atau memang semuanya ini sedang menunggu saja, menunggu arahan dari Presiden sendiri? Bagaimana Pak Wandi? Saya kira semuanya juga kita sebenarnya kalau bisa dilihat dari statement-statement Presiden kan, bahwa itu menjadi bahan pertimbangan. Tentu saja dalam sebuah pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak mudah, tentu saja tidak mungkin semuanya akan disenangkan. Oleh karena itu
pertimbangan multi perspektif itu, multi perspektif itu yang kita lakukan selama ini. Dan saya kira nanti tentu saja nanti Presiden akan tahu apalagi langkah selanjutnya yang harus dilakukan berdasarkan perspektif dan pertimbangan untuk kebaikan bersama itu. Saya kira sama, kita belajar banyak sekali ya. Balik lagi ke dalam konteks pandemi kemarin, kita belajar banyak sekali bagaimana menjalankan kebijakan yang berdasarkan situasi, berdasarkan data, dan pertimbangan-pertimbangan itulah untuk kebaikan bersama itulah sebagai bangsa itu yang saya kira menjadi acuan ke depannya. Apapun nanti ini proses yang saya kira masih terus berlanjut, nanti akan kita lihat seperti apa. Kalau melihat juga tantangan ya, memang ini mungkin akan lebih banyak dibahas oleh Presiden di pidato siang nanti ya Pak Wandi. Rancangan APBN 2023. Kita kan melihat ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan untuk tahun depan itu defisit anggaran itu tidak boleh lebih besar dari 3%. Kembali lagi ke aturan lama sebelum pandemi yang dilonggarkan pada saat pandemi. Padahal di saat bersamaan kita mengetahui persis asumsi harga minyak mentah saja itu sudah jauh di atas dari asumsi APBN tahun lalu. Dan itu membuat keuangan negara menjadi sangat sulit. Bisa berani atau tidak kemudian pemerintah, Presiden menyampaikan isi pidatonya untuk membuat ada pengecualian-pengecualian dalam kondisi seperti sekarang. Kita lihat nanti ya isi pidatonya seperti apa. Belum dapat juga isinya ya. Isi pidatonya belum dapat juga. Intinya adalah kita tidak mendahului kan seperti itu. Dan saya kira balik lagi pertimbangannya adalah pertimbangan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa. Dan ketika kemarin fiskal itu kan instrumen ya. Jadi kita lihat situasinya untuk menahan inflasi kalau ketika dia sedang naik, tapi ketika sedang mengalami kontraksi atau situasi yang lesu misalnya, dia kan harus mendorong ya supaya terjadi perputaran ekonomi. Nah, saya kira itu prinsip-prinsip itu yang akan kita lihat, kita dijalankan oleh pemerintahan. Yang penting prinsipnya itu. Nah, soal wujud kebijakannya sama seperti PPKM, bisa berubah setiap PPKM itu kan berubah setiap saat mengikuti perkembangan. Iya, tetapi prinsipnya itu yang penting. Bagaimana pengelolaannya sebijak mungkin, sehati-hati mungkin, dan untuk kepentingan umum. Soal kemungkinan kenaikan BBM ini, harga BBM ini, apakah juga dibicarakan di antara partai-partai politik yang menjadi pendukung pemerintah, Pak Wandi? Karena kita kan melihat bahwa belum lama Presiden mengadakan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara. Itu katanya salah satu yang disampaikan itu. Apakah ada prakondisi kalau sampai kita naik juga benar-benar harga BBM ini? Tapi kita harus jeda dahulu Pak Wandi dan pemirsa tetap bersama kami. Live event pidato kinerja Presiden kami lanjutkan lepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event pidato kinerja Presiden. Pak Wandi, kalau kita melihat ya bagaimana dukungan politik pemerintah saat ini, kita lihat kan sebetulnya sangat kuat. Dan itu yang membuat banyak orang percaya sebetulnya apapun yang dilakukan pemerintah harusnya tidak banyak menimbulkan guncangan. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi saya sebelum jeda, kenapa untuk misalnya menaikkan harga BBM bersubsidi ini, Presiden, pemerintah, itu terlihat betul sangat khawatir, sangat berhati-hati. Bagaimana Pak Wandi? Ya, saya menggarisbawahi hati-hatinya itu ya. Nah, saya kira hati-hati itu kan bisa kita lihat dengan itu tadi, balik lagi, mendengarkan berbagai perspektif. Jadi ahli-ahli juga ada di Kementerian Keuangan. Dan saya kira di ruang publik juga kan banyak ini diskusi wacana diskursus wacana tentang itu. Saya kira itu semua menjadi pertimbangan kok. Jadi kita tentu ingin melakukan yang terbaik, dan saya kira apapun yang nanti berdasarkan situasi, berdasarkan data, saya kira itu akan menjadi pegangan bagi pemerintah untuk menghasilkan keputusan-keputusan untuk kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi kita percaya itu yang tentu semuanya ada ukurannya ya, ukuran sudah sampai mana kita dan sejauh mana kita bisa mengelola dengan cara-cara yang terbaik. Ya, saya kira itu yang akan menjadi pegangan. Sempat ada wacana, saya
tidak tahu ya sudah diupdate atau belum, bahwa melihat situasi yang serba tidak pasti ini Pak Wandi, terutama terkait dengan ekonomi ya, keuangan dunia dan itu pengaruhnya ke Indonesia. Ya. Sempat ada wacana bahwa di dalam APBN 2023 nanti dibuka opsi untuk pemerintah sewaktu-waktu bisa mengubah besaran-besaran ataupun anggaran itu kalau kemudian proyeksi-proyeksi yang diperkirakan, yang diasumsikan itu tidak tercapai tanpa meminta persetujuan DPR. Itu akhirnya jadi atau tidak tuh? Karena beberapa orang mengatakan itu bahaya sekali kalau sampai terjadi. Bagaimana Pak Wandi? Ya, kalau dari kami kan kita mengikuti undang-undang, aturan yang sudah ada aja. Yeah. Jadi saya kira orang boleh saja berwacana, tetapi kalau kami kan bagian dari kantor staf presiden ini kan bagian dari pemerintahan, bagian dari kepemimpinan presiden. Kita tentu patuh pada undang-undang ya. Undang-undangnya Jadi mengatakan ya itu yang kita melihat kalau memang sudah ditetapkan bahwa yang soal defisit dan sebagainya itu ya kita ikuti aturan-aturan yang ada. Ya saya kira sejauh ini itu kan. Jadi kita tidak berspekulasi dulu ya tentang apa yang bisa dilakukan ke depan, karena itu juga saya kira punya implikasi psikologis dan sebagainya yang justru akan membuat kita teralihkan atau terdistraksi dari pekerjaan-pekerjaan ke depan yang sudah cukup menantang yang saat ini dan ke depan yang kita hadapi saat ini. Baik, kita sambil menunggu pidato kenegaraan Presiden, tapi ada juga satu pertanyaan besar ini Pak Wandi terkait dengan institusi Polri. Kita sampai sekarang masih menunggu ujung dari kasus yang terjadi. Sama-sama kita sudah tahu bagaimana ada anggota kepolisian yang terbunuh di rumah dinas atasannya, waktu itu masih atasannya, dan kita benar-benar harus tahu itu ujungnya seperti apa, karena yang dipertaruhkan kepercayaan kita kepada institusi Polri. Bagaimana ini menjadi perhatian dari Presiden, apakah itu misalnya dimasukkan juga di dalam pidato kenegaraan kali ini, tapi kita harus jeda dulu. Pak Wandi dan pemirsa tetap bersama kami. Live event pidato kinerja Presiden kami lanjutkan sesaat lagi. Kita masih menantikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang akan memaparkan kinerja pemerintahan, dan di studio Metro TV saya masih ditemani tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Rawanda Wandi Tuturoong. Pak Wandi, hari-hari belakangan ini semua orang Indonesia itu benar-benar mengikuti apa yang terjadi di tubuh Polri. Kita melihat memang awalnya kita bertanya-tanya banyak hal yang tidak masuk akal, tapi kemudian akhirnya setelah ada tim khusus, kita melihat kelihatannya penyidikan ini berjalan ingin membuka kebenaran. Tetapi seperti yang diutarakan Presiden berkali-kali, lebih dari 2 kali ya, mungkin 3 kali atau 4 kali, bahwa yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Kalau Anda melihat apa yang terjadi sekarang, proses penyidikan itu akan bisa mempertahankan kepercayaan kita kepada Polri, atau bisa jangan-jangan mencederai kepercayaan kita? Bagaimana Pak Wandi? Ya, saya kira ini memang sebuah, boleh dibilang ujian ya. Saya kira semua kelembagaan ketika beranjak menjadi lebih baik harus mengalami semua ujian-ujian seperti ini. Dan kita berharap bahwa Polri, institusi Polri bisa melewati ini. Dan tentu saja dengan prinsip-prinsip yang penyelesaian yang transparan dan berkeadilan ya. Tentu saja berkeadilan itu sesuatu yang panjang ya. Tetapi saya kira dengan situasi sekarang di mana media begitu terbuka, media sosial, dan orang bisa menyampaikan berbagai macam perspektifnya, narasinya, saya kira itu penting untuk melakukan Polri bisa mengevaluasi dirinya. Kita berharap bahwa yang karena kita kan juga berjarak sebetulnya kan, dan karena kita berjarak, kita sebetulnya ada titik-titik tertentu yang tidak bisa kita ketahui, tetapi kita berharap dengan adanya proses pengadilan yang transparan, proses pemeriksaan yang transparan, mulai dari alat bukti, saksi-saksi dan sebagainya,
maka keadilan itu bisa kita bisa diwujudkan ya, Iya. kira-kira seperti itu. Iya. Nah, persis seperti apa kan itu nanti biar prosesnya yang akan menentukan ke Berjalan, depannya, ya. berjalan, dan kita lihat, kita berharap, kita semua berharap ya, Betul. kita semua sebagai bangsa berharap bahwa ujian ini bisa dilalui dan Polri akan menjadi institusi yang makin kredibel ke depannya. Iya. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan ya, hukum itu diperlukan, tetapi kita tahu juga bahwa dalam dalam setiap institusi tentu ada persoalan-persoalan, ada tantangan-tantangan. Betul. Yang namanya manusia itu kan tidak bisa diukur, Iya. diseragamkan, tetapi proses-proses kualifikasinya, proses-proses perbaikan kualitas itu perlu terus untuk dilakukan ke depannya. Baik.